Narayana Nadvitiyasti Kaschit. Om Tuam Siwa Tua Mahadewa Iswara Paramiswara Brahma Wisnu Rudrasya Urusan Parikirtita. Om Papelam Pape Karmaha Papat Melebah Pesan Bawah Rahimam Pundari Kasah Sabaya Biantara Suci. Om Kesama Suama Mahadewa Sarwa Berani. Om Awigenamastu Yanama Swaha. Om Kesama Swamam Jagat Nata Sarva Papa Hitam Kara Sarva Karya Siddhim Dehi Pranamya Surya Swara. Om Yang Widi Yang Maha Kuasa, sembah bakti dan puji syukur kami haturkan kehadapan Yang Widi. Berkat Asung Kertawara Nugraha Yang Widi, pada hari ini Senin tanggal 21 Juli 2025 kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini, menunjukkan kepala dan berdoa dalam rangka melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2025-2026. Om Yang Widi Yang Maha Pemurah, kami memohon anugerahilah kami pancaran sinar suci-Mu yang maha cemerlang. Berikanlah tuntunan, bimbingan, serta petunjuk jalan yang baik dan benar kepada kami. Om Yang Widi Yang Maha Pengampun, atas anugerah yang dilimpahkan kepada kami, hanyalah puji syukur yang dapat kami persembahkan. Ampunilah segala kekurangan dan kesalahan kami, sucikanlah pikiran, perkataan, serta perbuatan kami. Semoga Yang Widi mengabulkan doa dan permohonan kami. Om Sidiastu Tatastu Swaha. Om Santi Santi Santi. Om. Agama, mari tidak henti-hentinya kita semua memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan mengucapkan satu kali pengayuman itu. Om Swastiastu. Pertama-tama
Sebelum, kalau boleh Bapak lanjut untuk menyampaikan, kemungkinan di antara kalian belum pernah mengenal Bapak ini. Pepatah mengatakan, kalau guru bahasa Indonesia mengatakan, pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi sudah ada beberapa yang mengenal Bapak di sini. Yang pastinya satu orang sudah mengenal Bapak di sini. Pasti. Kenapa pasti? Kenapa pasti? Alasannya sangat prinsip. Karena dia adalah bagian dari hidupnya Bapak. Tepuk tangan dulu. Dia lahir ke dunia ini karena Bapak. Tepuk tangan sekali lagi. Artinya ada hubungan yang sangat erat antara Bapak dengan orang tersebut yang Bapak maksud. Kalau bisa berdiri, Bapak sebut namanya, Sinta Ayuni Dwi Kusuma. Mohon berdiri. Nah, itulah anaknya Bapak nomor 2. Tepuk tangan sekali lagi. Silakan Bapak. Baik, anak-anak yang sangat Bapak banggakan. Tapi sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak Ketua Yayasan yang hari ini menyempatkan hadir, yang sudah menyempatkan waktunya hadir. Ini adalah Bapak Ketua Yayasan Tampil Mandiri, yaitu Bapak Nengah Lawe Sudibya SPD NPD. Tepuk tangan buat Pak Nengah Lawe Sudibya. Nah, di sampingnya Bapak ini adalah beliau, nama lengkapnya Wiromangku Wayang Budiana SPD. Nah, keseharian beliau adalah Wiromangku, akan tetapi di SMA Jagadita beliaunya adalah guru sekaligus Wakahumas, Wakasekumas. Nah, di sebelahnya itu ada Bu Astuti, Ibu Wayan Astuti, dan di sebelah saya ada Bu Yuli, ya, pemilik Angel Shop, Angel Mart kalau dulu ya. Luar biasa kan? Ya, tepuk tangan sekali lagi. Nah, di sebelahnya Bu Yuli itu namanya Bu Nengah Kasih. Bu Nengah Kasih kemungkinan yang anak-anak alumnus SD Negeri 7 Pupuk sangat kenal beliau. Ya, ada yang alumnus SD Negeri 7 Pupuk di sini, coba angkat tangan. Ya, pasti mengenal beliau. Karena data-data pokok Anda waktu SD, SA, ya, ibunya yang memasukkan. Kalian dapat NISR kan ibunya. Kalau ibunya tidak campur tangan, jangan harap kalian bisa mendapatkan NISR. Doa itu namanya Ibu Wayanari Supartini SPD. Nah, cerita unik dari Ibu Wayanari Supartini adalah semua adik-adiknya alumnus di SMA Jagadita Melapura dan semuanya ke kapal pesiar. Tepuk tangan kalian. Anak-anak yang Bapak banggakan hari ini, sekian guru, sekian dari yayasan, dari pegawai yang Bapak kenalkan, tapi Bapak belum memperkenalkan diri sendiri kan itu. Ya, nah kalau ingin mengetahui nama Bapak, bisa tanya anak Bapak, kan gitu kan? Bisa tanya anak Bapak, tetapi alangkah bagusnya Bapak yang memperkenalkan diri sendiri. Ya, nama Bapak adalah Ki Ketut Wiryawan. Kemarin Bapak share di grup. Itu adalah sertifikat yang Bapak peroleh. Tahunnya membedakan. Membedakan tahunnya adalah ada tahun 97 dan sekarang ada tahun 2025. Simpulan sederhana yang Bapak bisa tarik adalah hari itu sama dengan hari ini. Senin patuh Senin, 21 patuh 21. Sampai dengan 26. Sama kan? Artinya pengulangan tahun, oh ketika
97 sama dengan penggunaan tahunnya adalah di tahun 2025. Harinya sama. Pertepatan. Ya anak-anak ya. Nah jadi singkat cerita, perlu Bapak juga sampaikan pengalaman kepada anak-anak melalui momentum ini. Kenapa penting? Karena berbagai sudut pandang dan berbagai alasan yang nanti bisa dijadikan inspirasi atau motivasi kalian. Nah di tahun 97 mestinya Bapak mulai masuknya itu di tahun 96 untuk SMA. Kalau diminta anak Bapak yang cerita, dia nggak tahu karena yang mengalami kan Bapak. Benar, nanti ada yang nanya nanti ke anak Bapak, benar begini bapakmu, benar begini. Hanya sepenggal diketahui. Karena apa? Bapak jarang bercerita. Paling Bapak bercerita tentang dongeng, tentang fabel, gitu. Ya, paling Bapak bercerita tentang sekelumit pembelajaran, nggak banyak, nggak mau Bapak banyak-banyak mengajarkan, nggak mau. Gitu. Kalau anak nanya baru Bapak jawab. Nggak mungkin Bapak akan memberikan pembelajaran tanpa anak nanya. Nah itulah Bapak, kelemahan Bapak seperti itu. Ya, nah di tahun 96 mestinya Bapak lanjut di SMA, Bapak tidak melanjutkan SMA. Jadi karena terkendala masalah biaya ya. Zaman itu apakah sudah ada sepeda motor? Banyak. Mekenepan ada sepeda motor. Ada Grand, ada Supra, ada Vega R, ada Megedap. Terus apa yang menjadi kendalanya Bapak? Numpang bemo itu enggak menjadi kendala buat Bapak, enggak. Ya. Nah, sekarang kalian kan sudah naiknya ada naik merah, naik si merah, ada naik si hitam, hitam putih ada Bapak lihat. Ya. Naik apalagi tuh? Vario, naik Scoopy. Udah banyak. NMAX. Ya. Dan beraneka jenis sepeda motor. Andai kata Semaja ada di tahun 96, 97, mungkin Bapak adalah alumnus pertama. Andai kata. Jadi tetap kembali lagi ke pembelajaran bahasa Inggris jadinya, yaitu conditional sentence. Ada yang pernah dengar itu? Ada. Apa artinya conditional sentence? Conditional sentence itu artinya kalimat pengandaian, hanya berandai saja. Kenapa berandai? Karena tidak terjadi. 96 Semaja belum berdiri anak-anak. Sehingga Bapak harus masuknya di Karangasem. Ya, sehingga di 97 baru Bapak masuk ke Karangasem. Itu pun banyak pengalaman-pengalaman yang sifatnya unforgettable moment. Kalau boleh Bapak bahasakan dengan bahasa itu ya. Tahu artinya unforgettable moment? Hah? Momen ataupun momentum ataupun hal ataupun pengalaman yang susah sekali bisa dilupakan. Tidak bisa dilupakan. Kenapa? Kalau mungkin anak-anak ikut masuk di zamannya Bapak, kalian sudah pasti bisa jadi putus tengah jalan. Kenapa putus tengah jalan? Bukan karena hal yang berkaitan dengan kos atau biaya, bukan itu saja. Kemungkinan karena akses. Bapak 5 kali jalan kaki dari Karangasem ke Bubuk. Puluhan kali naik sepeda gayung dari Bubuk ke Karangasem, Karangasem ke Bubuk. Padahal zaman itu zaman bemo sudah. Zaman bemo, ada yang bawa sepeda motor, ada itu ya, anak-anak ya. Karena apa? Alasannya sangat prinsip anak-anak. Karena zaman itu Bapak harus masuknya pagi, olahraganya itu harus jam 6.15 sampai sana. Numpang motor, numpang bemo, 4:30 udah numpang bemo, tetapi faktanya anggurannya kali dijasi. Kanting 6:30 terlambat masih. Nah itu yang menyebabkan Bapak naik sepeda gayung aja gitu, bawa sepeda gayung, ya. Tapi tidak mematahkan semangat Bapak. Sama dengan waktu Bapak
kalau zaman sekarang kan UN namanya ujian nasional atau sejenisnya ya, gitu, ujian-ujian gitu. Di hari pertama itu EBTANAS namanya, EBTA nasional, evaluasi belajar tahap akhir nasional. Di hari pertama Bapak lambat. Kenapa lambat? Bukan sengaja lambat, bukan. Karena naik sepeda naik angkutan di tebak angin zaman itu. Kalau Bapak masih membayangkan zaman itu, masih ingat betul Bapak. Naik angkutan jam 5 lebih 10 menit sudah naik angkutan, anggurannya kan disubakan yang tembak dan berjalan. Akhirnya itu pengawasnya Bapak waktu itu adalah yang dari Pupuk juga, Pak Monjong. Dia mengawasi Bapak. Kalau ada yang kenal dengan Pak Monjong, Pak Sumarte namanya, Pak Sumarte. Ya, bapaknya beli balon. Itu. Karena dia mengenali Bapak, kamu dari Pupuk ya, gitu. Itu dia. Kamu dari Pupuk, besok jangan lambat lagi. Kalau hari ini lambat, besok lambat. Sudah pasti panitia mengeluarkan dari EBTA gitu, EBTANAS. Otomatis nggak lulus gitu. Nah itu pengalaman-pengalaman yang bisa Bapak ceritakan dulu. Nah, yang terpenting anak-anak, ini fakta ini. Di SMA Jagadita yang sekarang bertransformasi menjadi SMA Jagadita Pupuk, Mas Jagadita Pupuk gitu. Ya. Lulusannya sama, diakui secara nasional sama. Kalian jangan mau dibodohi oleh isu-isu ataupun katakanlah pandangan-pandangan, tetapi pandangan-pandangan itu yang sifatnya menyesatkan. Jangan mau. Buktinya SMA Jagadita, Mas Jagadita Pupuk ini, NPSN itu keluarnya dari mana gitu? Nomor pokok sekolah nasional itu keluar dari mana secara logika? Nah sekarang Bapak ajak kalian berpikir secara saintifik. Saintifik itu artinya memiliki gaya berpikir, cara pandang dengan konsep logiko hipotetiko. Dalam bahasa kerennya begitu. Ya. Artinya kalian harus benar-benar berpikir tentang secara logika, bukan ilogika. Bukan ilogika. Dengan logis. Ya. Artinya gini, 1 tambah 1 pasti jawabannya 2, bukan 2,5, bukan 2, sekian. Bukan. 4 kurang 1 jawabannya ya 3. Itu artinya berpikir secara saintifik. Ya. Sama dengan begini, kalian melihat fakta-fakta ilmiah. Si A lulusan Semaja. Ya, Semaja Jagadita. Beberapa tahun kemudian si A bekerjanya, ada yang di restoran, ada yang di hotel, ada yang di kapal pesiar. Itu fakta itu. Fakta ya. Iya kan? Mungkin kalian kan sudah punya banyak saudara kan? Ada yang masuknya di sini kan? Nyang kadean gitu. Nah, terus foto-foto yang Bapak share di grup itu bukan Bapak ngedit itu. Nggak ada edit-editan itu. Tidak ada buat-buatan itu, tidak ada. Fakta itu. Pada saat mereka belajar di Semaja, tapi sekarang mereka sudah bekerja di kapal pesiar. Kan di mana Bapak ngedit foto-foto begitu kan nggak ada. Setidaknya buat-buat. Artinya gini. Lulusan Semaja, masuknya Semaja, final resultnya itu adalah bekerja di kapal pesiar. Terus pertanyaan, ya Semajanya makanya di kapal pesiar. Nah, pertanyaan model begitu saya senang jawab, senang sekali. Semaja yang menyebabkan dia bekerja di kapal pesiar? Enggak. Apakah bekerja di kapal pesiar itu adalah instan? Jangan pernah berpikir bekerja di kapal pesiar itu akibat dari proses hari ini, besok, dan seterusnya. Bukan. Jadi perlu proses-proses sebelumnya. Ya, yang sifatnya lebih lama dan sistemik. Ingat itu. Tidak bisa instan. Yani Tuan tadi
belajar untuk bisa bekerja besok di kapal pesiar. No, ya, nggak benar. Sama dengan kalian boleh tanya, punya saudara, punya kakak, punya misan, punya mindon yang pernah belajar di Semaja atau sekarang masih sedang belajar di Semaja, baik kelas 2 dan kelas 3. Tanya, Anda training di mana? Gitu. Anda kerja di mana? Gitu. Kemudian bisa ditelusuri, bisa di-trace itu. Trace. Trace itu artinya ditelusuri. Bagaimana? Apa? Mengapa? Nah gitu. Model pertanyaan-pertanyaan begitu. Apa? Mengapa? Bagaimana? Apa? Apa yang dia lakukan? Mengapa? Mengapa dia memiliki motivasi untuk melakukannya itu? Terus bagaimana? Bagaimana dia melaksanakan? Bagaimana prosesnya? Step by stepnya, endingnya seperti apa? Nah, pernah tanya begitu? Nah, fakta mengatakan bahwa ini dari Bu Yuli juga. Bu Yuli kan wakil kurikulum, guru sekaligus wakil kurikulumnya Bapak di sini. Selalu menyampaikan laporan ke Bapak. Pak, anak-anak Semaja dapat predikat top pada saat melakukan training. Kenapa? Karena mereka dikatakan memiliki motivasi yang tinggi. Tanpa motivasi semuanya tidak akan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapannya itu. Ya, motivasi yang tinggi. Bukan berarti motif-motif tertentu, bukan. Ketika ada yang bertanya, apa motivasi Anda datang ke sini? Sudah pasti memiliki tujuan. Motivasi itu beriringan seiring sejalan dengan tujuan. Ya enggak? Kan ada yang kemarin nge-share, ditanya oleh Bu Yuli atau siapa, kenapa masuk di Semaja? Final resultnya dia akan tetapkan, oh saya akan bekerja di sini Pak. Itu dia menetapkan indikator terakhirnya gitu. Iya, indikator terakhir itu. Ini syukurnya ada kelas model begini, ya. Kelas yang model begini jangan salah ketika ini adalah dijadikan ajang pembelajaran. Jangan salah Anda berpikir, wah begini kelasnya gitu. Nanti kalian bekerja di kapal pesiar, tempatnya mewah tapi mentalnya nggak mewah nanti Anda gitu. Penayangan gitu. Tempatnya mewah, kasurnya bertingkat. Kan kasurnya bertingkat itu cabinnya kan? Satu orang itu satu kamar itu bertingkat ya. 2 orang tidur. Mewah. Tetapi Anda tidak bisa menikmati kemewahan itu, justru tekanan mental yang Anda dapatkan dalam melakoni suatu pekerjaan yang diiringi dengan rasa tanggung jawab. Kalau begini kan aman ini. Iya kan? Kalau begini, kelasnya masih begini, agak acak-acakan. Ada enggak tekanan mental? No. Kalau bekerja di tempat yang oke, tekanan mental sudah banyak, biasa itu. Nah artinya pembiasaan, transformasi pembiasaan dari sekarang. Nah PTN masuk di Semaja dengan kondisi begini, sehingga bekerja, sudah pernah aman gitu. Ya, bisa dipahami itu. Nah intinya Bapak berbangga, boleh dikatakan berbangga saat ini dengan kalian memutuskan diri untuk gabung di SMA Jagarita Melapura atau SMA Jagarita Pupuk gitu. Para dewan guru beserta sistem yang tergabung siaga, selalu siap, selalu ada untuk Anda untuk mengubah dan mentransformasi dari apa yang Anda cita-citakan. Semoga segera terwujud. Tepuk tangan. Jadi melalui momentum ini Bapak sampaikan kepada kalian, nanti setelah pulang ya, motivasi ini tolong dijadikan pegangan awal supaya
motivasi kalian itu sekeras batu karang. Ingat itu. Nanti kalian bisa cari kalau misalnya nggak percaya. Ada yang namanya hukum yang disebut dengan law of attraction. Ini bahasa Inggris terus bapaknya. Kan begitu. Nanti cari itu. Apa pengertian dari hukum atau law of attraction. Ya. Artinya gini, ketika Bapak membicarakan masalah law of attraction, apa yang Anda pikirkan saat ini akan terjadi di kemudian hari. Ingat itu. Contoh, ketika kalian menaruh cita-cita di name tag-nya Anda, itu adalah salah satu sebuah indikator untuk dicapai berikutnya. Mudah-mudahan segera terwujud. Ingat itu bahasa Bapak. Law of attraction itu benar-benar nyata dan benar-benar ada. Karena yang membuktikan Bapak sendiri. Bapak sebelum itu masih ada di catatan di Facebook Bapak. Catatan Facebook Bapak adalah Bapak pernah bermimpi sampai Bapak bangun hari itu langsung, oh kok mimpi jadi dokter ya gitu. Langsung Bapak ketik, posting, itu hanya bunga mimpi ya gitu. Tahun berapa itu? Tahun 2008 itu. 2008, wah mana ada. Kalau Bapak 2008 kan baru tamat S1 aja tuh, tahun 2005. Jauh. Nggak terbayang gitu. Tapi 2008, kemudian ternyata di 2009 Bapak juga mendapatkan tiket untuk sertifikasi guru swasta pertama di Indonesia saat itu. Pertama. Dan bahkan dinobatkan sebagai peserta sertifikasi guru termuda saat itu di Indonesia. Itu dari Bali. Dari Rayon 21. Ternyata dicek Rayon 21 di mana? Di Singaraja. Siapa namanya? Ternyata Bapak. Dari Karangasem, guru Semaja. Ingat itu. Iya. Yang saat itu ada diikuti oleh 400 guru, tapi seluruh mata pelajaran. Diikuti oleh 40 guru bahasa Inggris. Dari 400 itu 40 guru bahasa Inggris. Dijadikan satu kelas. Guru bahasa Inggris dari mana saja? Seluruh Bali. SMP, SMA, SMK. Tapi Bapak dari SMA Jaganita. Ternyata yang lulus saat itu hanya 10 orang. Yang dari 40. Mati dah saya ini. Saya cek. Dah pasti mati dah. Pasti tak lulus saya ini. Ya nomor 10 Bapak cek. Nggak ada nomor 10 nggak ada. Yang lulus nomor 10 nggak ada. Paling nomor sekian itu. Ternyata stres begitu. Nama saya muncul di nomor 6. Ya, luar biasa. Saat itulah Bapak Plemunyi gitu. Saat itu Bapak Plemunyi. Masa saya lulus itu? Dari 40 orang itu. 40 orang guru di SMA, SMK, bahasa Inggris semua, SMP di Bali. Jadikan satu kelas itu. Ya. Saat itu Bapak Plemunyi yang lulus, lakar lanjut S2, tapi belum lihat pengumuman gitu. Yang lulus yen, mata uang Jepang di sana, yen. Kalau Indonesia kan rupiah, yen gitu. Nah, ternyata setelah dicek lulus. Nah, akhirnya Plemunyi harus ditepati gitu. Akhirnya Bapak lanjut di S2. 2009 masuk. Kemudian lanjutnya itu di Universitas Singaraja, ngajak Bapak. Sinta itu masih kecil ya. Ya. Karena lahir 2010. Kan belum. 2009, 2011. 2011 sampai 2011 Bapak kuliah S2. Sinta baru 2 tahun. 2011. Tapi Bapak sudah mobilitasnya udah tinggi gitu. Jam 3 ngelemang sudah berangkat ke Undiksa. Jam 3 ngelemang. Sampai di sana jam 5:30, jam 6 udah nyampe. Pulang dari kuliah, balik lagi ke Bubuk. Sambil kidung-kidung dan lain sebagainya.
habis kuliah tuh nerek 1 hari itu bisa jam 6, bisa setengah 7 baru selesai. Setengah 7, ada setengah 7 lemah, setengah 7 mau malam, petang. Setengah 7 bisa nyampe jam setengah 11, setengah 12 biasa. Itu perjalanan Bapak. Akhirnya tamat S2 gitu. Nah, ketika tamat S2 berarti ada sebuah jalan untuk lanjut ke S3 gitu. Nah, sehingga benar-benar terjadi mimpi Bapak itu baru terwujud di tahun 2022. Oh, mimpi jadi dokter ternyata 2022 itu baru terwujud. Setelah Bapak cek beritanya di Google mengacaukan itu. Bisa kalian cek, yang bawa HP silakan dicek. Ketik nama Bapak, Iketut Wiryawan. Keluar banyak di sana. Ternyata sudah lama ternyata itu. Ya, di Google cari ya. Ya. Baik, anak-anak yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, semoga dengan kalian datangnya ke sini dengan motivasi yang kalian genggam dari awal, Bapak berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Kita Sang Yang Widi Wase, semoga apa yang kalian cita-citakan terwujud ke depannya tanpa hambatan. Sekian dari Bapak, namun sebelum Bapak akhiri, melalui momentum ini, masa pengenalan orientasi siswa MPLS di SMAS Jagadita Bubuk secara resmi saya buka. Om Santi Om. Yang pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, tadi sudah panjang lebar menguraikan tentang perjalanan sekolah. Nah, sebelum lanjut, kembali saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya yang saya banggakan ini Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, juga Bapak Ibu Dewan Guru yang lain yang hadir pada kesempatan ini. Tak lupa pula anak-anak SMA Jagadita yang baru. Mungkin ini adalah hari pertama anak-anak masuk. Bahasa seluruhnya ada MPLS. Ada kira-kira anak-anak yang sedang mengenal saya di sini? Ada ya? Berarti Anda terlalu lucu ya? Karena saya juga ketua komite di SMP Negeri 4. Itu artinya apa? 3 tahun lalu anak-anak juga MPLS di sana, saya juga sempat memberikan wejangan, petua dan lain sebagainya kaitannya pengisian diri untuk anak-anak siap menerima kegiatan MPLS pada saat itu. Termasuk tadi pagi saya juga memberikan semacam pembekalan yang sama di hari seperti sekarang di Jagadita ini. Nah, jadi seperti itu. Mungkin juga diantaranya ya sama seperti Pak Ketut Wiryawan, saya punya anak bungsu, ya semuran dengan anak-anak. Nah, jadi mungkin anak-anak kenal ya, Ketut Sisya ya, itu anak saya. Tapi untuk sementara bengalnya minta ampun. Nah, untuk sementara ini, tapi dari histori anak saya memang di SMP belum seperti itu. Tapi begitu menginjak SMA, ada salah satu anak saya juga juara umum gitu. Setelah SMA jengah dia. Begitu menginjak SMA, tak bisa diganggu, jarang keluar, belajar terus. Nah, itu motivasinya. Nah, mungkin anak-anak yang ada seperti itu masih ada kesempatan. Ingat satu hal, pohon yang tumbuh di daerah kering, di tempat kering, itu akarnya akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan pohon yang tumbuh di daerah berair. Pohon di daerah berair itu kebanyakan akar serabutnya. Tapi kalau pohon di daerah berbatu, di daerah kering,
itu dia punya akar pancar yang kuat. Itu artinya apa? Banyak hal, luas kalau kita artikan. Salah satunya, jangan hanya karena tidak punya uang, tidak punya modal, motivasi orang tua kurang, anak-anak berhenti sekolah. Itu salah satunya. Nah, sebab peluang anak-anak untuk bisa sukses dibandingkan dengan orang-orang yang mampu, orang kaya itu sama. Nah, dan anak-anak biasanya mempunyai keunggulan gigih dalam berjuang. Nah, itu benar tadi yang disampaikan oleh Pak Ketut Wirayawan. Pak Ketut Wirayawan ini kalau dibaca historinya ini megenap macam, yang itu ya, Pak Ketut ya. Megenap macam, apa sih yang tidak pernah dia lalui? Dari kesulitan-kesulitan selama beliau berjuang untuk sampai sekarang ini bergelar doktor. Itu yang langka, guru-guru negeri apapun itu langka itu gelar yang langka untuk dimiliki di saat sekarang ini. Nah, jadi SMA Jaga Dita mesti harus berbangga punya kepala seorang dokter. Coba saya di sekolah-sekolah negeri, jarang. Nah, itulah kelebihan kita. Kalau misal seperti yang saya katakan tadi, pohon yang tumbuh di daerah kering mempunyai akar yang kuat, dia akan punya akar pancar yang kuat. Nah, jadi seperti itu. Jangan anak-anak berkecil hati. Memang seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya saya juga malu. Kenapa saya yang lama sebagai pendiri sekolah di sini, anak saya malah keluar. Sudah saya rayu dengan berbagai cara. Berikan saya keleluasan, Pak. Berikan saya keleluasaan gitu. Saya entah apa gitu. Saya sekarang pertama dia target, Pak, saya harus SMA 2 lulus. Ya lulus di tengah kamu, ya lo yang menyatakan diri, bukan saya bilang gitu. Nah, ternyata benar. Ya mungkin salah jalur ya, kan ada jalur salah satunya nilai rapor. Lo orang rapor kamu ini segini, cuma 1.600 berapa itu? 1.600 lebih sih, berapa itu lupa. Akhirnya nggak lulus, nangis. Saya bilang, yang kamu tangisin itu siapa? Apakah kamu nyalakan orang tua? Salahkan diri sendiri, kamu itu kurang belajar. Nah, Pak, masa saya udah urusan yang janji yang bakal mati-matian belajar. Masalahnya saya belum percaya pada kamu, saya bilang gitu. Nah, itulah contohnya dan seterusnya. Nah, akhirnya entah bagaimana cara saya nak mau urus lagi. Sekarang saat di Bandung ya, di SMA 1 Bandung, dan tidak tahu kalau memang punya ada mengembangkan lagi, tidak tahu ya gitu seperti apa. Tapi tetap dia itu ya gimana gitu. Nah, itu contoh kecil yang tidak perlu kalian terlalu ditiru gitu. Nah, jadi lanjut untuk ke depan sekarang itu masa MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya, untuk itu miliki bersama kondisinya masih seperti ini, tapi jangan lantaran kesederhanaan, keterbatasan seperti ini membuat anak-anak kurang greget gitu. Jadi seperti yang disampaikan tadi juga, coba tanya dari dulu sampai sekarang berapa anak-anak lulusan SMA Jaga Dita itu sukses di luar, di kapal pesiar seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketut Wirayawan selaku kepala sekolah. Yang lulus PNS dari lulusan SMA Jaga Dita ada, jadi dosen sekarang di luar itu, di luar Pak Ketut Wirayawan itu masih ada. Kalau Pak Ketut Wirayawan jangan tanya lagi, sekarang sebagai ketua program studi di STKIP Amblapura. Tidak gampang itu untuk memposisikan diri seperti itu. Nah, kalau tidak didukung oleh prestasi. Nah, jadi jangan berkecil hati. Jadi pesan saya selaku ketua komite, sebagai ketua yayasan,
karena masih terngiang-ngiang ketua komite di SMP 4 ya. Nah, jadi di sini pada saat ini saya masih berstatus sebagai ketua yayasan. Mudah-mudahan juga tahun depan harus semakin membaik. Maklumi situasi di desa kita belum memungkinkan untuk mendirikan gedung yang sebenarnya sudah bisa dilakukan gitu. Tapi jangan berkecil hati. Tetap kami ini pendiri-pendiri, penggiat-penggiat sekolah, pelaku-pelaku sekolah seperti kepala sekolah, guru, semuanya tetap berjuang. Nah, tumugi ke depan ya, moga-moga aja ke depan selalu lebih baik dari yang sekarang. Jadi terima kasih pada anak-anak yang sudah mempercayakan diri untuk kami di sekolah ini. Kami bisa mengelola pendidikan di sini. Mudah-mudahan juga berlangsung dengan baik sehingga kedepannya anak-anak mempunyai masa depan yang mumpuni. Jadi masyarakat yang anak-anak yang mumpuni, unggul di tempat-tempat yang dituju. Jadi itu pesan saya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Om Santi 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 Om. Waktu saya kembalikan. Sudah bisa mempergunakan. Silakan untuk duduk kembali ya. Penampilan amburadul ya, rambut moha, pakai tindik ke sekolah. Nah, kasih izin training ya. Ya. Jadi mulai nanti setelah selesai MTLS, kalian sudah resmi menjadi siswa Semaja. Ya, tolong ya, tunjukkan who you are ya. Ya, tunjukkan the best ya. And the best ya. Nah, karena dari performance ya, karakter ya, itu akan berdampak ketika kalian training ya. Sekarang sebelum lanjut ke materi yang Ibu sampaikan, tolong tunjukkan dong name tag-nya yang isi cita-cita. Kalau udah dilepas ya, juga seorang isi cita-cita ya. Lihat dari sekarang, what I want to be. Oh, I want to be a chef. I want to go to abroad. Saya mau pergi ke luar negeri. Wow. Swastika, kapal pesiar, YouTuber. Wow, bagus. Kapal pesiar lagi. Pakai dong. Harus pakai. Kamu karena masih RPAS. Kapal pesiar, chef, selfie, pegawai bank. Nopi, mau jadi apa? Belum tahu. Kapal pesiar. Wow, kapal pesiar berderet di sini. Cita-cita guru ya, kayak Bu Yuli ya. Jadi seniman. Surastawa. Mau jadi sopir ya. Apa-apa, pariwisata juga ya. Ya. Rata-rata kalian mau bekerja di kapal pesiar, betul? Iya, Bu, ini deretan kapal pesiar. Ini deretan chef, master chef. Wow, hebat ya. Di sana pariwisata juga nggak? Wah, kapal pesiar deretannya. Wah, bagus ya. Bekerja di mana tuh? Kapal pesiar. Ciki juga iya. Oke. Begini ya, anak ya. Kalian kan sudah menuliskan ya. Dari Ibu instruksi di WA group. Tolong anak-anak nempelnya diisi cita-cita. Sudah berpikir kan? Saya mau jadi apa? What I want to be. Saya mau jadi apa? Ya, kamu sudah berpikir belum itu? Sudah. Tanya diri sendiri. Ask yourself. Saya mau jadi apa? Ya. Atau tanya memeknya. Mek, yang mau jadi apa sih? Gitu. Atau tanya kakaknya. Kak, jadi apa sih? Gitu. Pengangon seng belum. Jadi guru gimana? Jadi perawat gimana? Atau saya mau jadi polisi aja deh gitu. Kamu tanya dirimu sendiri atau tanya family? Ayo yang jujur. Atau ngawagin aja dah. Saya ngawagin aja dah. Saya mau jadi guru. Nggak boleh ngawagin. Dari sekarang, from now on. Ya, kenapa Ibu suruh itu?
Dari kamu berpikir saya mau jadi apa, kemudian kamu menulis tukang ketiknya, tolong dicatat saya mau jadi pegawai kapal pesiar gitu. Otakmu sudah berpikir itu, saya mau jadi pegawai kapal pesiar, saya harus ngapain gitu. Kan sudah nulis tuh. Makanya ibu suruh tulis spidol aja dah, nggak usah diketik gitu. Biar nggak berapa bayar itu? 10.000 kena biaya kan? Ada yang tulis tangan sendiri nggak? Ah, swastrawan tulis tangan sendiri ya. Hebat. Tepuk tangan untuk swastrawan. Yeah. Kenapa? Dengan menulis sendiri kamu dari berpikir. Jadi nggak ikut teman. Siapa cita-cita Cina? Jadi siap. Oh, paling bareng siap panan gitu. Ya, nggak ikut-ikutan jadinya. Gak swastrawan. Saya mau tulis sendiri. Jadi sopir travel gitu. Jadi chef gitu, tulis sendiri. Dari otaknya sudah berpikir. Nah, dari kamu itu akan ada cita-cita sudah ada. You thinking, berpikir. What do you think you will be? Tahu artinya apa? Apa artinya? Apa yang kamu pikirkan, kamu akan menjadi. Atau you will be what do you think? Kamu akan menjadi apa yang kamu pikirkan. Kalau dari sekarang kamu sudah berpikir saya akan menjadi pegawai kapal pesiar, kamu akan menjadi. Ya, kamu akan bisa. Tidak tahu entah itu 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi. Yang penting saya akan bekerja ke kapal pesiar. Di otaknya sudah tercantum kapal pesiar. Sep, guru gitu. Terus usahamu apa? Ibu tanya, usahamu yang sudah kamu lakukan apa? Apa? Ayo, apa dah? Apa? Usahamu apa? Belajar bahasa apa? Bahasa Inggris 1, 2. Belum, baru bahasa Inggris saja. Hah? Baru nyoba. Oh, baru belajar, ya? Ya, baru belajar bahasa Inggris. Belakang Yogi, usahamu sudah apa? Mau ke kapal pesiar juga kan? Apa usahamu? Belajar bahasa Inggris. Sudah ikut les belum? Ada yang ikut les di sini? Mungkin sudah pernah di lesnya Pak Gemah Adi. Ada jebolannya di sini? Oh, kamu di Pak Gemah Adi. Wah, hebat. Tuh, tangan dong, siapa namanya? Hai, Suartana. Dia master English, ya. Mudah-mudahan ya harus kamu jebolannya tamatannya Pak Gemwadi harus speaking English bisa ya harus belajar ya. Jadi sama ibu juga speaking English ya. Ya kan ada beberapa tahapan nanti ya. Yang penting you can speak English ya. Itu modal pertama ya. Modal pertama untuk saya bisa ke kapal pesiar adalah basically English. Setuju nggak? Iya, bahasa Inggris bukan lagi menjadi bahasa kedua, tapi basic, dasar. Kita ke Jepang, bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Pokoknya kamu kemana-mana internationally, kamu berbahasa Inggris. Ya, jadi harus bisa bahasa Inggris. Jangan, udah berapa tahun belajar bahasa Inggris? Berapa tahun sudah belajar bahasa Inggris? 3. SD dapat? Enggak, baru 3 tahun. Ada yang dapat dari SD bahasa Inggris? Enggak ada. Oh udah, Sinta dari SD bahasa Inggris dapat pelajarannya. Yang baru 3 tahun bahasa Inggris sudah bisa ngomong apa bahasa Inggris? Can you speak English? Udah bisa ngomong bahasa Inggris? Bisa? Introducing? Bisa? Semua bisa introducing. Harus. Ya, harus. Ini modal dasar sebelum kalian dapat proposal training, wajib sama ibu. Ya, you introduce yourself. Interview nanti sama ibu langsung. Baru, oh kamu sudah bagus bahasa Inggrisnya, proposal berangkat gitu. Kalau masih, namo is gitu. I am from gitu. Masih kurang bagus, latih lagi ya. Kamu bisa belajar lewat HP.
Semua pakai Android hari ini? Semua pakai Android? Bagus. Siapa beliin? Orang tua. Beli sendiri? Wah hebat, beli sendiri. Hasil kerja ya? Sudah punya aplikasi apa saja yang berbahasa Inggris? Duolingo lagi? Ibu ingin tahu nih, kadang ibu gaptek juga nggak tahu aplikasi bahasa Inggris lagi. ChatGPT lagi. Kamu? Nggak ada. Oh, tamatan Pak Gemuk kok nggak punya aplikasi bahasa Inggris? Nggak. Udah dihapus. Lagi dong tambahin. Iya, modal dasar belajar bahasa Inggris. Ibu kasih tahu. Ini wajib untuk semua siswa jaga dita. Satu, Duolingo nggak punya. Kamusku punya nggak? Nih kamusku nih. Yang ada bendera Inggrisnya. Setiap HP harus punya nanti. Ya. Kalau nggak punya kamus, kamu mau ngomong apa? Kayak tadi ibu bilang, my nama is IM Prom. Kalau pakai kamusku, kamu ketik, kamu tekan speakernya, my name is, gitu langsung ya. Keluar, available. Ya. Itu salah satu usaha. Hapus game-gamemu yang tidak penting. Hapus dulu demi masa depan jadi kapal pesiar. Ada usaha, Ivan. Kalau kamu diem, ya udah. Ya, ada perkembangan tidak? Tidak. Paling yes. Oke bu, yes. No, gitu aja. Dialog. What is your name? Ditanya. Apa ya? Yes bu, yes. What will you doing? No. Gitu aja. Harus wajib itu. Satu adalah kamusku, ya. Hapus dulu. Penuh bu, RAM-nya saya penuh. Tadi katanya cita-cita kapal pesiar. Hapus dulu gamenya. Ada berapa game sih di HP-mu? Berapa aplikasi? Ayo jujur. Nggak ada, serius. Cewek-cewek nggak banyak main game sekarang. Game 1. Cincok, gamenya berapa? 5. Wuih, pantes RAM HP Oppo berapa giga? 128 giga habis. Ya, belum lagi scroll TikTok dan yang lainnya. Ya, mulai saat ini menginjakkan kaki di Semaja, salah satu usaha, ya. Mungkin bagi kamu berat sekali. Aduh, my favorite game. Aduh. Ya, tapi demi saya ke kapal pesiar. Oke lah, you go out gitu. Ya, go out gitu. Ya, sisakan 1 aja deh. Itu pun hanya 30 menit selesai. Ya, game akan merusak saraf otakmu. 1, matamu rusak. 2, error sarafnya. Karena kalian akan tidak bisa berpikir lagi, ya. Ingin menang sendiri. Kalau bersosialisasi dengan teman tuh, karena kalau main game kan kamu harus menang kan? Iya. Kalau menang berarti main game ini. Iya enggak? Ya, YouTuber main game. Iya. Kamu main game juga? Betul. Iya, rata-rata ibu tahu. Ya. Rata-rata. Ya. Jadi sekolah kita itu, ya, ibu masukkan sekarang. Sekolah kita itu plus pariwisata. Ya. Kalian akan mendapatkan pembelajaran housekeeping, iya. Front office, iya. Kulineri juga, iya. Ya? Apalagi housekeeping sudah, kulineri sudah, front office, English guiding juga, iya. Ya. Itu tambahannya. Jadi kalian ingat ini SMA. Ya, beribadah atau berdoa. Mungkin untuk beribadah ini sudah sering ya kita lakukan untuk sebelum bepergian atau mungkin anak sebelum sekolah itu sudah biasanya melakukan berdoa. Kan seperti itu. Entah itu di pekarangan atau mungkin di sanggah ya, itu
melakukan aktivitas berdoa sebelum melakukan aktivitas. Ada yang tidak berdoa sebelum beraktivitas? Pasti sudah ya, karena itu menyangkut keselamatan dan juga untuk menambah iman atau kekuatan iman untuk anak tersebut di jalan biar selamat ataupun tidak kena musibah, kan seperti itu. Untuk nomor 3, ya, berolahraga. Berolahraga ini fungsinya apa? Menyehatkan tubuh, meningkatkan daya tahan. Ya, coba angkat tangan dulu salah satu. Berolahraga itu biasanya manfaatnya atau fungsinya untuk apa di dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Sinta coba. Meningkatkan sistem kekebalan, meningkatkan imun, menyehatkan tubuh, dan juga bisa melatih konsentrasi kita selama mengikuti kegiatan olahraga tersebut. Iya. Mungkin yang lain ada yang menambahkan pendapatnya? Jawabannya Sinta sudah kena semua ya. Mungkin ada yang lain? Ya, pada umumnya untuk kegiatan berolahraga tersebut adalah untuk mendapatkan kesehatan fisik ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh sebelum melakukan aktivitas. Selain itu juga dapat membantu kesehatan mental ya, karena itu sudah dilakukan untuk pemanasan ataupun berolahraga terlebih dahulu, kan seperti itu. Mungkin anak-anak waktu SMP juga sudah mendapatkannya untuk kegiatan olahraga, karena setiap sekolah juga sudah ada seperti itu ya. Nanti di sini pun nanti kalian akan tetap dapat kegiatan berolahraga nanti di lapangan abasannya. Yang keempat, makan makanan sehat dan bergizi. Ada yang tahu maksudnya di sini apa? Apa saja? Makan makanan sehat. Yang dimaksud dengan makanan sehat seperti apa? Ya. Apa saja mungkin contohnya? Ya, tambah susu ya. Mungkin karena sekarang sudah menjamurnya makanan cepat saji, kadang-kadang anak-anak jadi lupa itu lebih mengkonsumsi makanan sehat bergizi ya. Mungkin karena pengaruh zaman ya, sekarang sudah banyak tersedia makanan yang cepat saji yang sudah banyak menjamur ya. Tetapi perlu diingat, semakin banyak mengkonsumsi makanan seperti itu tentunya nanti tidak akan menyehatkan bagi tubuh kita. Ya, langkah baiknya jika kita masih bisa menerapkan untuk makan makanan sehat. Ya, paling tidak makan makanan olahan di rumah. Kan seperti itu. Kalau seandainya kita terlalu sering makan makanan yang cepat saji, nanti biasanya untuk tubuh itu tidak bersahabat. Jadi dia akan cepat sakit ataupun mungkin penyakit yang lain. Makanya sekarang diarahkan untuk lebih bisa anak-anak nanti makan makanan sehat, usahakan makanan yang di rumah. Ya. Nomor 5, gemar belajar ya. Ya. Gemar belajar yang seperti apa maksudnya di sini? Ya, untuk gemar belajar ini poinnya kan suka belajar kan seperti itu. Artinya anak-anak dituntut kembali untuk lebih sering belajar. Tidak hanya belajar lewat HP, tapi masih menggunakan metode lama itu seperti literasi, membaca mungkin ya. Tidak hanya menggunakan media online saja lewat HP. Lalu fungsinya apa kalau seandainya sudah diberlakukan gemar belajar ini?
Ya, dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir siswa tersebut. Artinya, dia seperti sekarang kan sudah banyak dipermudah ya, seperti ada AI mungkin yang lebih canggih. Kita sudah dikasih kebebasan untuk mencari jawaban, mungkin tidak harus seperti dulu zamannya ibu itu meringkas, membawa catatan banyak. Sekarang kan tidak, kalau sudah punya HP isi paketan sudah selesai kan, jawaban sudah dapat, membaca tidak perlu. Nah makanya untuk di 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini dimunculkan kembali gemar belajar itu dengan harapan anak-anak itu masih memiliki niat untuk mau belajar kembali, tidak hanya menggunakan media handphone, tetapi anak-anak masih menggunakan metode lama itu untuk membaca di rumah, latihan-latihan soal kan seperti itu. Makanya itu dimunculkan kembali di dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, nomor 6, bermasyarakat. Ada yang tahu kenapa ini muncul? Bermasyarakat seperti apa yang dimaksud di sini? Bermasyarakat yang dimaksudkan di sini adalah kita ataupun anak-anak nanti diharapkan untuk bisa terjun dalam kegiatan sosial ya. Mungkin nanti kegiatan sosial yang dimaksud tersebut ada di sekitar ataupun lingkungan anak-anak ya. Contohnya apa? Kegiatan sosial apa yang dimaksud di sini? Yang kalian rasakan, yang kalian lihat di sekitar anak-anak? Kegiatan sosial? Ya, gotong royong. Terus?